yang jadi masalah ketika ini dibawa ke apa namanya ke sekolah ya, ke kelas gitu ya. Ibaratnya dikenalkan memang no problem ya. Jadi anak-anak itu membaca gitu kan, agar supaya senang membaca. Tapi masalahnya ketika itu ya kurikulum sekarang itu kan kadang-kadang guru itu udah aja ngasih terus dikasih tugas nanti kerjakan ini ya, pergi. Nah anak-anak kan baca kontennya itu kayak nggak dijelasin, nggak diterangkan. Akhirnya kalau kontennya terlalu bebas, apalagi muncul ya anaknya jadi apa ya? Jadi kalau bahasa ininya terbayang-bayang lah gitu. Ih, kok gitu ya? Ih, kok enak ya? Ih, kok menarik ya gitu. Nah, orang tua jadi khawatir ini sekolah anak-anak kok malah diajarin ciuman gitu ya. Apalagi ada loh yang novel itu isinya tentang mohon maaf ya hubungan laki-laki dengan laki-laki. Itu ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Pajar. Iya nih dari kelas. Biasanya ada temennya Pak Agung. Iya ini. Salaman dulu. Salaman dulu, Masya Allah. Padahal kita udah sekantor ya. Kita dipanggil udah salaman. Duduk dulu Pak Pajar. Iya. Ini Pak Asep kemana nih Pak Asep? Pak Asep lagi kayaknya ngurusin PPDB kedua kayaknya. Oh, saya kira ke kau kan. Nih Pak Pajar, saya mau ada yang mau ditanyain ini. Berita yang lagi rame ini. Terkait dengan sastra. Yang masuk kurikulum sekarang. Iya. Masuk ke kurikulum Merdeka. Iya ini saya udah dengar. Nah, makanya kemudian ini saya bawa novel nih ke kelas barusan ngajar. Tadi ini nyampein novel itu? Iya. Ke anak-anak? Iya. Karena kalau yang di apa namanya di Kurtilas itu bukannya nggak pernah baca sih, pernah. Iya. Bahkan tapi ya gitulah kalau buat anak-anak itu masih agak mengkhawatirkan gitu temanya. Iya. Nah, ini sekarang mau saya tanyain ini, kenapa sekarang unsur sastra itu dimasukin ke kurikulum ini? Kurikulum Merdeka. Jadi gini. Jadi apa namanya? Sebenarnya ini baik sih. Bahkan dalam kurikulum Islam nih, dalam peradaban Islam sastra itu juga cukup menarik itu. Bahkan Sayyidina Umar itu kan bilang ajarkan sastra pada anakmu. Karena sastra ini memang penting banget gitu. Jadi kalau misalnya kurikulum sekarang itu memasukkan sastra itu sebenarnya sudah tepat. Cuma yang harus diwaspadai itu memang konten sastranya gitu. Oh, kontennya. Nah itu kemarin saya lihat di berita. Iya. Karena itu berbau-bau cabul. Walaupun yang lebih parah ada sih. Oh ada. Iya. Ya cuma. Tapi emang apa sastra itu harus kayak gitu ya? Jadi apa namanya itu saya ingat nih. Jadi novel-novel yang muncul di situ itu dulu itu zaman saya kuliah. Bahkan itu populer di zaman saya kuliah. Bahkan waktu itu dapat anugerah sastra terbaik. Yang itu bikin sewot Pak Taufik Ismail. Pak Taufik Ismail pernah bilang ini Indonesia ini apa nggak ada karya yang bagus apa? Masa ini sampai beliau bilang itu sastra mazhab selangkangan. Jadi karena memang di dalamnya itu ya sensor berarti ya? Iya, kan dosen saya tuh apa namanya dulu disuruh baca-baca novel-novel itu karena itu ya waktu itu ya nggak ada novel alternatif yang terbaik lah. Tapi memang isinya tuh ya tentang ya mohon maaf kate nih. Padahal saya orang Jawa ya, kenapa jadi Betawi gitu ya. Jadi maaf kata nih, jadi kayak misalnya perselingkuhan, hubungan seks bebas, terus ya ibaratnya bebas kehidupan yang bebas nilai lah dengan latar Indonesia yang anehnya kan itu kan nggak ada ya kalau ada satu dua berita yang muncul hari ini faktanya gitu itu kan tapi kan bukan keumuman loh, bukan seperti masyarakat di barat sana di Paris misalnya di Amerika gitu. Iya. Jadi ini kayak zaman itu kayak ini menyalahi norma deh gitu. Ya apalagi kalau dalam khasanah Islam ya anak-anak itu kan ya murid-murid kita itu kan sebenarnya mereka itu sedang dalam proses tumbuh kembang imajinasi. Sastra itu kan imajinasi. Tumbuh kembang imajinasi. Lah kita itu apa namanya guru itu ibaratnya
menanamkan bagaimana mindset yang benar gitu loh. Nah, ketika imajinasinya itu dirusak terlalu melompat-lompat, itu akhirnya mereka jadi bingung gitu. Akhirnya makanya kalau generasi sekarang kayak generasi yang random gitu, itu ya salah satunya juga gara-gara konten pembelajaran kita yang nggak jelas gitu. Oke. Tapi kalau menurut Pak Fajar nih, konten sastra ini dimasukin ke kurikulum itu ada manfaatnya nggak sih? Kalau sastranya iya. Jadi gini, sastra itu kan bahasa dan sastra ya. Jadi sastra itu kan sebenarnya kalau saya nerangin ke anak-anak nih ya. Nerangin di kelas itu sastra itu adalah ketika manusia itu mengungkapkan perasaannya dan dirangkai dalam bahasa. Nah, makanya sastra ini sebenarnya ya sudah tua. Ketika manusia sudah mulai berbahasa itu sebenarnya sastra ini sudah dikenal oleh manusia. Dan yang luar biasanya tuh sebenarnya mukjizat terbesar Rasulullah Muhammad SAW itu kan sebenarnya untuk mematahkan gaya hidup bersastra. Jadi kalau dulu Nabi Musa itu kan mujizatnya itu kan ular, sihir kan? Iya. Karena di zaman itu yang bukan sihir mujizatnya, tapi tongkatnya jadi ular. Ya, jadi untuk mematahkan tukang sihir kan? Karena mematahkan tukang sihir. Ya di zaman itu siapa yang menguasai sihir, dialah yang menguasai kehidupan gitu. Yeah. Firaun kan? Makanya kemudian tongkatnya Nabi Musa itu ularnya itu memakan ular-ular sihir itu. Nah, terus Nabi Isa itu kan mujizatnya mengobati orang, menghidupkan orang mati. Karena di zaman itu era siapa yang menguasai pengobatan, dia yang paling keren lah. Paling keren itu. Dan Rasulullah itu dapat mujizat Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an itu ila yaumil qiyamah kan? Kenapa? Al-Qur'an itu kan di zaman itu orang-orang Quraisy itu yang diunggulkan itu para ahli sastra. Puisi terutama, puisi dan prosa gitu. Prosa itu kan novel gitu ya. Puisi. Maka kalau nggak salah dulu tokohnya itu ada namanya Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah bapaknya Khalid bin Walid. Walid senior. Dia jago sastra juga kan? Jago. Termasuk Umar bin Khattab. Makanya Umar bin Khattab itu kan dia masuk Islam itu ketika dia baca surat Toha. Karena dulu kata guru ngaji saya tuh sehebat-hebatnya orang Quraisy itu bikin puisi itu, mereka itu nggak pernah sekalipun memunculkan dua huruf mati, huruf hijaiyah mati di dalam puisinya. Makanya begitu kena Toha, Umar itu bilang ini bukan buatan Muhammad. Muhammad tidak ahli sastra. Muhammad tidak ahli sastra, ini pasti bukan, dan ini bukan bikinan manusia karena nggak ada satupun orang Quraisy yang bikin puisi itu pakai gini gitu. Ini bikinan bukan manusia, ini tuh hanya Muhammad. Maka dan Al-Qur'an itu kan ila yaumil qiyamah, makanya sebenarnya siapa yang menguasai ilmu bahasa sastra di akhir zaman, itulah dia yang menguasai dunia hari ini. Jadi sebenarnya kan ada manfaatnya ini. Konten sastra itu ada dan bagus ini kan. Ini yang menarik Pak Ageng. Iya. Saya dulu ketika kuliah hampir semua ideolog dunia baik dari sisi sekuler maupun sosialis, mereka tuh punya teori sastra. Karl Marx itu punya teori sastra loh. Masalahnya di zaman modern ini yang saya temukan, yang baru saya temukan ulama mutaakhirin yang punya teori sastra itu cuma Al-Allamah Syataquin An-Nabhani. Beliau tuh di salah satu kitabnya menulis tentang bahasa sastra dan bahasa pemikiran. Perbedaannya, dan beliau itu bilang kalau bahasa pemikiran itu mempengaruhi pemikiran manusia, sedangkan bahasa sastra itu mempengaruhi perasaan manusia. Makanya kalau kita baca novel itu kan kadang-kadang kita itu nggak tiba-tiba senyum-senyum sendiri. Nangis-nangis sendiri. Gitu. Padahal cuma baca doang ya? Padahal baca doang gitu. Mbak-mbak itu kalau baca ayat-ayat cinta terbayang, coba saya punya suami kayak Fahri ya? Kalau saya sih nggak tertarik sih. Coba saya kayak Fahri, tapi berat harus hafal ini gitu. Iya. Nah, tapi sekarang gini, Fajar nih. Sekarang lagi ramenya itu di sini tuh masuk kontennya konten-konten cabul. Iya, jadi itu gimana ini yang tadinya sebenarnya itu manfaatnya luar biasa,
Tapi ketika masuk ke kurikulum yang sekarang ini, nah ada yang seperti itunya. Iya, jadi sastra itu kan sebenarnya sastra itu penyampaian perasaan manusia dan pemikiran manusia juga. Makanya setiap penulis novel, penulis cerpen itu pasti dia bawa pesan. Makanya kalau dalam teori, kalau di bahasa Indonesia itu kan ketika kita mengupas sebuah karya sastra atau novel, cerpen, pasti ada namanya unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu kira-kira latar belakang penulisnya ini orang mana? Orang Jawa, etnisnya gitu kan, agamanya apa, jenis kelaminnya apa, pendidikannya apa, bahkan termasuk latar belakang ideologinya, pemikirannya dia condong kemana. Gitu. Makanya nanti kalau antum bandingin walaupun sama-sama muncul di tahun yang sama antara novelnya Hamka dengan novelnya Pramudia Anantatur itu pasti beda. Karena kita tahu kan afiliasi politik ya Pak Pram itu kemana, Buya Hamka itu kemana gitu. Nah, itu memang bawa itu. Inilah yang jadi masalah ketika ini dibawa ke ke sekolah ke kelas gitu ya. Ibaratnya dikenalkan memang no problem ya. Jadi anak-anak itu membaca gitu kan. Agar supaya senang membaca. Tapi masalahnya ketika itu ya kurikulum sekarang itu kan kadang-kadang guru itu udah aja ngasih terus dikasih tugas nanti kerjakan ini ya. Pergi. Nah, anak-anak kan baca kontennya itu kayak nggak dijelasin, nggak diterangkan. Akhirnya kalau kontennya terlalu bebas apalagi muncul ya anaknya jadi jadi kalau bahasa ininya terbayang-bayang lah gitu. Kok gitu ya? Kok enak ya? Kok menarik ya gitu. Nah, orang tua jadi khawatir ini sekolah anak-anak kok malah diajarin ciuman gitu ya. Apalagi ada loh yang novel itu isinya tentang mohon maaf ya hubungan laki-laki dengan laki-laki. Itu ada. Ya, jadi ngeri sedap itu. Kalau gurunya bebasin aja gitu. Nah sekarang nih kalau menurut Pak Fajar nih ada yang anggapan nih kan dari yang saya baca itu dari NU Circle ya. Nah itu ini mengecam banyak buku yang bernarasi vulgar. Nah ini menurut Pak Fajar nih mengenai kritik ini itu menurut mereka itu sastra itu jadi nggak cocok, nggak sesuai sama remaja sekarang gitu. Iya, jadi kalau sastra secara umum oke lah, tapi kan kita tahu konten ya. Jadi novel itu kan banyak. Misalnya kayak misalnya saya bawa nih contohnya nih ya. Kayak gini, ini kan saya karena tokoh utamanya tuh memperkenalkan tokoh tentang isinya itu tentang tokoh ilmuwan muslim yang orang nggak banyak kenal gitu ya. Nah, selama gurunya memahami sastra itu dengan baik, just no problem gitu. Kalian baca ini atau misalnya novel-novelnya Buya Hamka gitu, tenggelamnya kapal Van der Wis dan sebagainya di bawah lindungan Ka'bah. Itu kan memang bagus ya, membangun jiwa. Nah, itu memang ya kontennya gitu. Nah, kalau yang konten-konten sekarang itu kan ya tadi loh telah mengajarkan orang hubungan seksual bebas, perselingkuhan, terus bahkan homoseksual. Ya naudzubillah min dzalik gitu. Dan ya apalagi untuk konten untuk anak SD, SMP, SMA, bahkan di Indonesia itu kan ya kita sendiri di kelas itu kan nggak anak-anak itu nggak bisa kita lepaskan bebas gitu. Apalagi di masa SMP, SMA itu kan masa pencarian jadi diri, sedangkan di SD itu kan untuk memberikan contoh teladan kan. Nah ketika di bacaannya itu seperti itu ya ngeri gitu loh, ngeri sedap gitu. Nah sekarang ini Pak Fajar. Ini kan karya sastra itu sesuatu yang keren, bagus, dan ada manfaatnya. Ini bagi kita ini pendidik, bagaimana cara memastikan bahwa konten-kontennya itu aman sebelum dikasih ke peserta didik. Jadi kalau bagi guru sastra ya memang dia harus bener-bener banyak membaca gitu. Itu ya satu kan, jadi intinya guru sekarang ini maksudnya di kontroversi ini. Iya. Jadi guru-guru ya harus bisa memilih dan memilah gitu. Bahkan kalau memang ini nggak cocok ya substitusi gitu. Diganti yang lain. Jangan karena ini mentang-mentang dari pemerintah kontennya
tadi ya vulgar, tapi tetap aja disampaikan, dipakai. Padahal sebenarnya bisa ada konten yang lain kan? Iya, padahal kan ini kurikulum merdeka, katanya merdeka, tapi kok terjajah gitu. Terjajahnya kita konten nggak boleh milih kan sebenarnya silakan diganti gitu. Kalau saya di kelas seperti itu, guru-guru harusnya seperti itu, bisa memberikan yang dia kenal, yang dia sudah baca, dia sudah tahu isinya. Nah, dari Pak Fajar nih, selama pengalaman. Nah, mungkin bisa dikasih nih, gimana sih cara ngajarin sastra yang menarik, relevan ke anak-anak, gimana? Jadi gini, jadi gini, apa namanya, sastra ini kan kalau di konten pembelajaran kan ada nanti materi cerpen, materi novel. Biasanya anak-anak itu kalau yang guru ini ya kadang-kadang diajak, oke lah kita baca bareng, terus kemudian dari situ silakan tadi cerpennya hikmahnya apa sih gitu. Ya, tadi novelnya tokoh utamanya siapa sih gitu. Atau jauh-jauh hari karena kalau novel kan tebal tuh. Suruh baca dulu berarti ya. Suruh baca dulu atau kalian pernah baca novel nggak gitu. Minggu depan materinya novel gitu. Nah, silakan baca novel yang kalian sukai, yang kalian koleksi punya. Nah, nanti silakan ceritakan. Nah, itu Pak Ageng. Terkadang ada anak itu kan mungkin ya di rumah ya, orang tuanya bebas gitu ya. Atau orang tua tidak ngecek kalau situ ada juga anak itu, Pak, saya tuh punya novel beli di toko buku, saya kira bagus tapi kok isinya gini gitu. Nah, itu kita sebagai guru. Berarti filternya itu harus ada juga. Ada juga orang tua, gitu ya? Guru ya kadang-kadang kan orang tua juga ya mohon maaf ya karena sibuk kerja, pokoknya anak sudah anak mau datang ke toko buku beli buku, orang tua udah seneng aja kalau anak saya seneng baca nih. Padahal secara konten bermasalah. Nah, itu filternya di guru. Nah, guru sebagai pendidik harus bisa ngasih filter. Nah, ini penutup nih Pak Fajar. Siap. Gimana caranya agar guru-guru itu kreatif juga? Nah, termasuk gimana ngajarin secara menarik, kemudian supaya anak-anak itu juga enjoy ngikutin pembelajaran terkait dengan sastra ini gitu. Ya. Termasuk pesan lah untuk guru-guru nih. Iya. Guru-guru sastra ya, guru-guru bahasa Indonesia. Saya sendiri dulu guru-guru bahasa saya itu juga sebenarnya orang-orang yang menarik karena mereka ini, karena kalau guru bahasa itu pasti dituntut pertama kali dia harus seneng baca gitu. Nah, dari situlah sebenarnya anak-anak itu sebenarnya kita nggak pakai alat apa-apa, nggak pakai alat peraga, nggak pakai LCD sekalipun kalau gurunya itu bercerita itu dengan menarik. Bahkan contohnya di ini Laskar Pelangi kan ada Pak Arfan itu, karena Pak Arfan itu pengetahuannya anak-anak tuh sudah tertarik aja gitu. Pokoknya, wih keren nih guru saya. Sebenarnya di situ sebenarnya. Jadi kalau menjadi guru bahasa atau guru sastra yang bagus, yang menarik, yang bisa membuat anak itu senang membaca, senang sastra itu ya dimulai dari kita harus senang juga gitu. Betul. Ya. Tapi memang ini kalau guru-guru bahasa Indonesia, guru-guru sastra itu rata-rata memang sejak di bangku kuliah itu sebenarnya sudah dituntut itu. Jadi walaupun kita tampil misalnya bahkan ngajar di sekolah pedalaman yang ada papan tulis sekalipun kita just enjoy aja gitu, apalagi yang fasilitasnya lengkap. Nah, biasanya kalau fasilitas lengkap ya kita biasanya tampil pakai LCD, pakai film ya, kita nampil terus menerangkan dengan menarik, itu anak-anak udah sangat tertarik. Nah, kaitannya dengan sastra ini kan kita kan ngomongin sastra, bahasa, tentunya harus literasinya harus mendalam. Iya. Nah, ini numbuhin ke anak-anak ini yang agak-agak susah di zaman sekarang ini. Iya. Yang sekarang anak-anak udah kebiasaannya scroll, tapi untuk baca buku itu kayaknya males gitu. Iya. Ini gimana nih trik-triknya nih supaya anak-anak itu bisa juga rajin bacanya gitu Pak Fajar. Kita ajak anak-anak itu mengemari buku ya, dengan cara bahwa kita menampilkan atau menyajikan betapa menariknya buku tersebut. Ya. Betapa menariknya, ada hal-hal yang tidak ditemukan di medsos, apalagi medsos-medsos yang pendek tuh, yang bersifat short video. Itu ada yang kurang karena itu semua sebenarnya masih ada yang lebih luas, yaitu buku. Short video itu ibarat tetesan
air hujan, satu tetes air hujan, titik air hujan. Sedangkan buku itu sebenarnya dia bisa samudra gitu. Nah, dan untuk itu memang kembali ke kita gitu. Jadi gurunya memang juga harus senang membaca. Jadi sebelum kita menanamkan budaya baca, kita juga harus menanamkan filosofi Iqra itu ke dalam diri kita. Betul. Nah, termasuk kalau saran dari Pak Fajar nih untuk pihak sekolah. Nah, kira-kira perlu nggak misalnya ada gerakan, ada kampanyenya, ada eventnya untuk anak-anak itu jadi apa ya, senang sama baca gitu. Nah, iya, ini yang paling menarik Pak Agam. Jadi sebenarnya sekolah-sekolah ini yang paling saya sedih ya. Karena kadang-kadang apalagi kalau sekolah Islam gitu ya. Jadi sekolah Islam tapi bukunya, perpustakaannya nggak ada. Tapi pernah sih ada, Pak, iya Pak, ini sekolah saya ini kan begini gitu kan. Kita komplek sama-sama diskusi dengan sesama guru ya. Sekolah saya tuh gini, untuk perpustakaannya nggak ada karena begini. Sebenarnya saya masih ingat itu karena keluarga saya keluarga guru gitu. Jadi kakek saya tuh guru, jadi beliau juga guru di kampung ya. Tapi beliau tuh selalu menyisihkan uangnya itu untuk beli buku. Zaman itu kan buku yang mahal, apalagi untuk orang di kampung. Tapi dari situlah kemudian dia itu akhirnya menanamkan ya, baik kan di guru ngaji di kampung. Kadang-kadang dia guru ngaji tapi dia hanya mengajarkan alif, fathah, ba, fathah, ba gitu. Tapi dia sering bercerita, mendongeng. Bahkan sampai untuk santrinya yang sudah usia remaja itu ditunjukkan ini loh bukunya, sehingga anak-anak itu senang membaca. Ya, itu kakak, dan itu pernah saya lakukan ketika saya mengajar di sebuah sekolah waktu saya awal selesai kuliah itu mengajar di sebuah sekolah yang sekolahnya fasilitasnya tuh nggak ada perpustakaan. Akhirnya saya ajak, karena kebetulan rumah saya dekat dengan sekolah itu, saya ajak anak-anak itu ayo, dan mereka saya pinjamin koleksi buku saya, kan saya punya komik, punya buku lah. Setelah itu kita diskusi di situ. Bahkan saya kadang-kadang tuh rela bawa buku dari rumah itu ke sekolah gitu. Ya, nah, kalau di tempat saya sekarang ngajar itu juga perpustakaannya nggak ada sebenarnya. Cuma dukungan orang tuanya kan cukup bagus ya. Jadi anak-anak itu kita bilang silakan bawa buku koleksi di rumah kalian, bawa ke sekolah. Nanti disimpan di kelas, nanti berganti-gantian dibaca. Bahkan kalau kalian ikhlas, kalian ridho, kalian sumbangkan. Didonasikan. Jadi perpustakaannya itu bukan perpustakaan yang ada ruangan khusus. Tapi di kelas ada perpustakaan. Ada perpustakaannya. Bahkan perpustakaannya mobile gitu. Mobile ya, kita pakai ini, bisa nanti perpustakaannya bisa kita tukar dengan koleksi buku di kelas ini, ditukar dengan kelas, saling tukar gitu. Jadi semuanya ada, dan juga ada waktu khusus membaca. Dan ini yang lebih penting lagi. Sekolah tempat saya ngajar itu melarang secara mutlak penggunaan gadget, gawai. Jadi anak-anak itu nggak boleh. Ketika di sekolah, nggak boleh bawa HP Android. Dan itu sudah disampaikan juga ke orang tua. Misalnya mau pesan ojek online dan sebagainya, ya orang tua yang memesan. Jadi anak-anak itu nggak bawa itu. Nah, ketika istirahat, pilih aja. Nah, ketika istirahat, jadi baca buku. Kalau nggak main bola atau main olahraga. Baca buku. Nah, dan satu lagi sih, kantinnya nggak ada. Jadi nggak ada kesempatan untuk jajan itu. Anak-anak silakan bawa, kan ini lebih sehat ya. Karena siswa bawa bekal. Bawa bekal ya, bawa bekal dari rumah kan lebih sehat kan. Tempat saya ngajar kan di sini ya. Di sini maksudnya. Di kita gitu ya. Jam berapa sekarang Pak Agung? Iya, ini udah jam ke-4. Ada ngajar nggak? Ada monef dari kepala sekolah. Ada monef. Ditunggu saya. Ya udahlah. Duluan lah. Ya, makasih Bapak Jar. Ntar kita ngobrol lagi. Waalaikumsalam.